Halo teman-teman semuanya, gimana nih untuk desimalnya, penjumlahan dan pengurangan sudah paham belum? Nah, semoga teman-teman sudah paham ya terkait dengan penyusunan pengerjaannya dan juga terkait dengan penyelesaian-penyelesaian ataupun sistem penjumlahan dan pengurangan yang sifatnya turun ke bawah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dan juga akan belajar bersama-sama terkait dengan perkalian dan pembagian angka desimal. Gimana caranya? Ini dia teman-teman. 0,24 dikali dengan 0,31. Nah, kalau susunannya seperti ini, kita langsung saja menyusun ke bawah. Ini untuk perkalian. Oke, kalau tadi kan saya menjelaskan dalam bentuk pecahan ya, itu sebetulnya biar lebih gampang aja sih untuk memahami bagaimana turunan kalau kita bagikan dengan bentuk pecahan. Dan menurut saya lebih senang dengan menggunakan konsep pecahan, tapi saya juga akan mencoba untuk menjelaskan dari konsep perkalian desimal secara turun ya. Gimana sih caranya? Caranya ya langsung kita atur aja ke bawah. 0,24 dikali dengan 0,31. Nah, untuk peletakannya, karena ini adalah perkalian, maka tidak perlu disejajarkan dengan angka desimal untuk penjumlahan dan pengurangan. Ini karena kebetulan aja ya, ada 3 angka di atas dan 3 angka di bawah, jadi tersusun dengan rapi. Tapi kalau misalnya seandainya di bawahnya cuma ada 2 angka, maka langsung saja digeser ke kanan gitu. Misalnya seperti ini, 0,24 dikali 0,3. Jadi langsung saja seperti ini, tidak perlu disejajarkan ya. Itu adalah kalau kita akan melakukan perkalian angka desimal secara turun. Oke, langsung saja kita kalikan. Kalau proses perkalian angka desimal, maka kita akan mengabaikan si koma terlebih dahulu ya. Langsung saja kita kalikan. 4 kali 1 sama dengan 4, 2 kali 1 sama dengan 2, 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, jadi konsepnya adalah seperti ini. 4 kali 1, 2 kali 1, 0 kali 1. Dan kita letakkan di ruas pertama. Kemudian kita akan melakukan perkalian dengan angka yang di sebelahnya, yaitu angka 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Angka 2-nya diletakkan di bawah angka 2, bukan di bawah angka 4. Oke, 4 kali 3 sama dengan 12. 2 ditaruh, satunya diletakkan di atas 2. Oke ya, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7, 0 kali 3 sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan kalikan angka si 0 tadi, si 0 di samping angka 3. 4 kali 0 sama dengan 0, letakkan di bawah angka 7, jadi bukan di bawah angka 2. Jadi dia semakin banyak angka yang kita kali, itu semakin menjorok ke dalam ya. 4 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan sesuai dengan susunan angkanya ya. 4 di bawahnya kan kosong ya. 4 langsung saja kita turunkan menjadi 4. 2 tambah 2, di bawahnya ada kosong di sini. 2 tambah 2, 4, langsung saja kita turunkan menjadi 4. Kemudian kita tambahkan 0 tambah 7 ditambah 0 sama dengan 7. Kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ini kita turunkan saja. Nah, kita harus tahu teman-teman, di sini ada berapa angka di belakang koma. Di soalnya itu ada 4 angka di belakang koma. Lah, kok bisa? Ya bisa, kita bisa lihat di sini untuk angka yang pertama ada 2 dan 4 ya, artinya ada 2 angka di belakang koma. Kemudian ada 0,31, artinya ada 2 angka di belakang koma. Jadi totalnya berapa? Ada 4 angka di belakang koma. Maka untuk jawabannya itu komanya juga harus diletakkan tepat di depan 4 angka. Oke, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3,
4. Berarti tanda komanya adalah di sini. Ini dia teman-teman jawabannya. Gimana kira-kira? Lebih gampang untuk dirubah ke pecahan atau tetap di perkalian desimal? Silakan dipilih ya, kira-kira mana yang lebih membantu teman-teman dalam memahami perkalian desimal dan bisa membantu teman-teman untuk memahami TIU secara basic. Oke teman-teman, untuk angka desimalnya yang bagian pembagian. Jadi pembagian ini teman-teman sifatnya hampir sama dengan perkalian angka desimal. Kenapa demikian? Karena saya biasanya untuk melakukan pembagian dan perkalian angka desimal itu saya lebih senang untuk dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan. Lebih gampang aja gitu. Karena kalau misalnya dibagi ataupun dikali dengan angka sesama angka desimal, sepertinya agak sedikit ribet ya. Tapi teman-teman nanti bisa pilih juga kira-kira teman-teman lebih senang langsung dikali saja atau langsung dibagi saja, itu lebih tergantung ke teman-teman nantinya. Oke, kita masuk ke pembagian. Pembagian di sini saya ambil contoh misalnya 0,12 dibagi dengan 0,3 misalnya. Nah, kalau kita mau rubah ke pecahan, itu berarti kan 12/100 dibagi 3/10. Nah, ingat ya teman-teman, kalau pembagian pecahan artinya si ruas kanannya harus dibalik dan tanda bagi harus diganti menjadi tanda kali. Jadinya 12/100 dikali 10/3. Nah, ini bisa dicoret ya teman-teman, ada angka yang bisa dicoret, yaitu 10 dengan 100. Kita coret aja langsung 10, kemudian 10 juga. Oke, kemudian bisa juga dicoret 3 dibagi 3 sama dengan 1, 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka kita dapatkan 4/10 kali 1/3. Nah, 4/10 ini masih bisa dicoret, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi, kita langsung saja taruh 2 kali 1 sama dengan 2, 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi, jawabannya adalah 2/5. Nah, untuk bentuk desimalnya seperti apa? 2/5 ini artinya adalah 2 dibagi 5. Kalau 2 dibagi 5 berarti penyelesaiannya seperti ini. 2, 5. Karena angka 2 ini lebih kecil daripada angka 5, maka kita harus meletakkan 0 di belakangnya. Oke, ingat teman-teman, kalau misalnya kita sudah mendapatkan 0 di belakangnya, artinya kita harus pindahkan 0 itu ke bagian hasil sesuai dengan jumlah nolnya itu sendiri. Jadi kalau di sini kan ada 1 0 yang ditambahkan. Nah, otomatis di hasilnya itu juga kita tambahkan 1 0 aja. Jadinya 0, kira-kira 20 dibagi 5 sama dengan berapa? 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka dari itu 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Oke teman-teman, jadi hasilnya untuk pembagian 0,12 dibagi 0,3 itu adalah 0,4. Kak, apakah ada cara yang lebih gampang lagi? Ada. Ini mungkin biar teman-teman bisa lebih paham ya alurnya. Nah, cara lebih gampangnya gimana? Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, 0,12 dibagi 0,3, 0,3, kok jadi 4 sih? 0,3. Teman-teman harus ketahui dulu bahwa kedua angka ini ya sifatnya adalah sama. Kenapa sama? Karena 12 dan 3 itu sama-sama bisa dibagi sebetulnya. Kenapa demikian? Dalam perkalian 3 itu ada yang hasilnya 12, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12. Tapi apakah bisa dibagi langsung nih kalau tidak dirubah ke pecahan? Tentunya bisa dong. Kenapa demikian? Karena di sini ada ada satu persamaan lainnya, yaitu dimulai dengan 0, dan ada 0, juga. Jadi 0, ini langsung dipindahkan aja. 0, kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Gimana teman-teman? Kira-kira mudah tidak? Nah, jadi ini adalah
eh, cara ampuh. Jadi teman-teman harus banyak latihan terlebih dahulu sampai akhirnya kita bisa tahu ternyata ada loh cara cepetnya. Tapi gimana kasusnya dengan 0,12 dibagi 0,03? Nah, apakah jawabannya sama? Tentu ini berbeda ya teman-teman. 0,12 sama 0,03 ada dua angka di belakang koma. Nah, kalau teman-teman dapetin soal seperti ini, itu langsung aja dipindahkan gitu ya. Dipindahkan sesuai dengan jumlah nol yang banyak. Di sini jumlah nol yang banyak ada di ruas kanan, yaitu 0,0. Jadi langsung aja dipindahkan 0,0, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka jawaban 0,12 dibagi 0,03 itu sama dengan 0,04. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa paham ya dengan pembagian desimal. Nah, itu dia teman-teman semuanya, rangkaian contoh-contoh soal dan trik-trik cara menjawab untuk angka desimal. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memahami soal TIU yang sifatnya lanjutan atau yang sifatnya HOTS, dan ini bisa menjadi konsep dasar yang teman-teman pahami. Untuk PR-nya teman-teman, silakan teman-teman kerjakan soal ini. Pertama adalah penjumlahan 2,5 ditambah 3,67, kira-kira hasilnya berapa? Kalau untuk pengurangan, soalnya adalah 7,5 dikurangi 0,12, kira-kira jawabannya berapa? Kemudian untuk perkalian, silakan teman-teman jawab soal ini. 2,8 dikali dengan 8,3, kira-kira jawabannya berapa? Kemudian untuk pembagian, teman-teman bisa kerjakan 10,2 dibagi 3,5. Kira-kira jawabannya berapa? Silahkan dikerjakan di rumah dan nanti bisa dijawab di kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama dan kita lihat jawaban manakah yang lebih tepat. Itu aja teman-teman semuanya untuk sesi penyelesaian angka desimal. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tolong dikerjakan dengan baik dan kita akan lihat jawaban-jawaban mana yang tepat. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.